Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum masuk ke cerita, silakan like dan komentar sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Menjelang bulan Ramadan 2025, Los Angeles mengalami fenomena luar biasa, ratusan ribu warganya memutuskan untuk memeluk Islam. Dari artis terkenal hingga kaum tunawisma, dari ilmuwan hingga pekerja biasa, mereka semua merasakan panggilan hati yang sama. Peristiwa ini mengguncang dunia dan menimbulkan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Di tengah perubahan besar ini, seorang jurnalis bernama Ethan Carter berusaha mengungkap penyebab fenomena tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan tokoh-tokoh kunci yang mengalami pengalaman spiritual mendalam, termasuk seorang mantan pendeta, seorang bintang film, dan seorang gelandangan yang menemukan makna hidupnya dalam Islam. Namun, di balik keajaiban ini, ada juga pihak-pihak yang berusaha menghalangi gelombang mualaf ini dengan segala cara. Akankah cahaya Ramadan terus menyinari Los Angeles? Los Angeles, kota yang tidak pernah tidur, kini bergetar oleh fenomena yang tak terduga. Di balik gemerlap lampu Hollywood dan hingar-bingar kehidupan malam, ada bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut, ribuan orang telah berbondong-bondong memeluk Islam, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing mereka menuju cahaya. Bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga para figur publik, selebritas, pengusaha, hingga para tunawisma yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang kota yang kejam. Fenomena ini tidak hanya mengejutkan Los Angeles, tetapi juga menarik perhatian dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ethan Carter, seorang jurnalis investigasi berpengalaman, awalnya menganggap fenomena ini sebagai tren sesaat, seperti banyak mode spiritual yang pernah melanda kota ini. Namun, ketika ia mendengar bahwa seorang produser film ternama, Daniel Whitmore, tiba-tiba menghilang dari dunia hiburan dan kemudian ditemukan sedang salat di sebuah masjid kecil di Compton, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Rasa penasarannya semakin membara ketika ia mendapat informasi bahwa gereja-gereja di pusat kota mulai kehilangan jemaatnya, sementara masjid-masjid mendadak penuh sesak, bahkan banyak orang yang rela salat di trotoar karena tidak muat di dalam. Di salah satu sudut kota, seorang wanita tua bernama Margaret Thompson berjalan gontai di trotoar dengan mata berkaca-kaca. Sepanjang hidupnya, ia seorang penganut Kristen yang taat. Namun, setelah kehilangan suaminya akibat kanker dan putranya dalam kecelakaan tragis, ia merasa imannya goyah. Saat itulah ia bertemu dengan seorang muslim yang memberinya segelas teh hangat dan membacakan ayat-ayat dari Al-Quran tentang kesabaran dan ketabahan. Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, suara lembut pria itu menggema di telinganya. Air mata Margaret jatuh. Ia merasa telah menemukan jawaban atas penderitaannya. Ethan mengunjungi Islamic Center of Los Angeles, tempat yang kini menjadi titik pusat konversi massal ini. Ia melihat antrean panjang orang-orang yang ingin mendapatkan Al-Quran terjemahan dan mengikuti kelas pengenalan Islam. Ada seorang pemuda kulit hitam yang dulunya anggota geng, kini berdiri di barisan dengan wajah penuh ketenangan. Di sisi lain, seorang mantan bintang rock yang dulu terkenal dengan gaya hidup liar, kini mengenakan pakaian sederhana dan tersenyum tulus kepada setiap orang yang ia temui. Ethan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, ini bukan sekadar tren, ini adalah transformasi spiritual yang mendalam. Namun, di balik fenomena ini, ketegangan mulai terasa. Kelompok-kelompok ekstremis mulai melancarkan propaganda hitam. Sejumlah gereja mengeluarkan peringatan keras, menyebut fenomena ini sebagai invasi spiritual yang berbahaya. Beberapa media konservatif bahkan mulai menggembar-gemborkan teori konspirasi, mengklaim bahwa ada kekuatan asing yang memanipulasi rakyat Amerika agar tunduk pada Islam. Polisi meningkatkan patroli di sekitar masjid-masjid karena ancaman kekerasan mulai bermunculan. Ethan mendapati dirinya berada di persimpangan yang sulit. Sebagai jurnalis, ia terbiasa meneliti fakta dan mencari motif di balik setiap fenomena. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar fakta di permukaan. Ia melihat cahaya di mata orang-orang yang baru saja masuk Islam, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ini bukan propaganda, bukan tekanan sosial, tetapi seakan ada sesuatu yang telah menyentuh hati mereka. Malam itu, Ethan duduk di apartemennya, menatap layar laptop dengan dokumen investigasi yang belum rampung. Di tangannya, ia memegang sebuah buku yang ia ambil dari Islamic Center tadi siang, sebuah Al-Quran terjemahan berbahasa Inggris. Ia tak pernah berpikir untuk membacanya, tetapi entah mengapa, malam itu ia membuka halaman pertamanya. Dan saat ia mulai membaca, angin malam yang sejuk berembus melalui jendela, seakan membawa pesan yang tak terucapkan. Suasana di Los Angeles semakin menggetarkan dunia. Berita tentang ratusan ribu orang yang masuk Islam bukan lagi sekadar rumor, melainkan kenyataan yang tak terbantahkan.
Gereja-gereja yang dulunya dipenuhi jemaat setiap hari Minggu kini sunyi, sementara banyak di antaranya justru menjadi tempat di mana para pendetanya sendiri mengucapkan syahadat di hadapan jamaah yang terharu. Di salah satu gereja terbesar di pusat kota, St. Mary's Cathedral, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pastor Michael Donovan, yang telah memimpin gereja itu selama lebih dari 30 tahun, berdiri di mimbar dengan mata berkaca-kaca. Di hadapan ratusan jemaatnya, ia mengumumkan bahwa setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, ia telah menemukan cahaya dalam Islam. Aku tidak bisa lagi mengingkari apa yang hatiku terima sebagai kebenaran. Aku telah membaca Al-Quran, dan aku tidak bisa menolak pesan yang begitu jelas dan kuat. Suaranya bergetar. Keheningan menyelimuti ruangan, lalu satu persatu jemaatnya mulai berdiri, banyak yang menangis, lalu mengikuti langkahnya. Hari itu, satu gereja berubah menjadi tempat sujud bagi ratusan jiwa yang mencari makna baru dalam hidup mereka. Ethan Carter berdiri di luar gereja itu, menyaksikan pemandangan yang sulit ia percayai. Ia melihat wajah-wajah yang penuh ketenangan dan air mata kebahagiaan. Beberapa orang masih menggenggam salib mereka, tetapi kini di tangan yang sama juga terdapat mushaf Al-Quran kecil yang baru mereka terima. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, semuanya terjadi begitu alami, seolah-olah ini memang takdir yang telah lama menunggu untuk terungkap. Sementara kamera-kamera media lain berlomba melaporkan kejadian ini dengan berbagai sudut pandang, Ethan merasa dirinya semakin tenggelam dalam pertanyaan yang terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Apa yang menyebabkan gelombang spiritual sebesar ini? Ia mengira ini hanya fenomena sosial biasa, tetapi semakin ia menyelidiki, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung. Namun, di balik keajaiban ini, ketegangan semakin terasa. Kelompok-kelompok anti-Islam mulai bereaksi dengan kemarahan yang tak terbendung. Malam itu, di sudut kota, sekelompok orang bertopeng menyerang sebuah masjid kecil, merusaknya dengan coretan kebencian dan simbol-simbol rasis. Berita ini menyebar dengan cepat, namun alih-alih membalas dengan kemarahan, komunitas Muslim Los Angeles merespons dengan cara yang tak terduga. Mereka justru berkumpul dalam doa, memaafkan para pelaku, dan semakin kuat dalam keyakinan mereka. Ethan menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia selalu menganggap agama sebagai sesuatu yang bisa diperdebatkan secara logis, tetapi apa yang ia lihat malam itu bukan tentang debat, bukan tentang kemenangan ideologi, melainkan tentang hati manusia yang menemukan kedamaian dalam cara yang paling murni. Di apartemennya yang sepi, Ethan menyalakan lampu meja dan kembali menatap Al-Quran terjemahan yang ia bawa sejak malam sebelumnya. Jari-jarinya menyentuh sampulnya dengan ragu-ragu. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan mulai membukanya. Ia membaca ayat pertama yang tertangkap oleh matanya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Q.S. Al-An'am, 125. Ethan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang mengalir lembut ke dalam dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya melihat Islam sebagai sebuah fenomena, tetapi sebagai sesuatu yang mungkin sedang berbicara langsung kepadanya. Los Angeles semakin terguncang oleh fenomena spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, bukan hanya gereja-gereja yang mendeklarasikan syahadat, tetapi Hollywood, pusat hiburan dunia, juga mulai merasakan getarannya. Sofia Rivera, aktris papan atas dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, tiba-tiba menghilang dari sorotan media. Kontrak filmnya dihentikan, agensinya memutuskan kerjasama, dan tabloid mulai berspekulasi liar tentang kepergiannya. Namun, di suatu malam yang penuh kejutan, Sofia muncul dalam sebuah wawancara eksklusif dengan wajah yang berbeda, tanpa riasan tebal, mengenakan hijab berwarna lembut, dan sorot mata yang penuh ketenangan. Aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari, katanya dengan suara bergetar. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam gemerlap dunia yang kosong, tetapi ketika aku membaca Al-Quran, aku merasa seperti pulang ke rumah. Pernyataan Sofia Rivera langsung meledak seperti bom di industri hiburan. Para penggemarnya terbagi antara dukungan dan kecaman. Sebagian besar media mainstream menolak menayangkan wawancara itu, menganggapnya sebagai propaganda yang berbahaya. Tagar-tagar Sofia murtad mulai viral, dengan berbagai komentar kebencian yang menyerangnya. Namun, di sisi lain, ribuan orang justru terinspirasi oleh keputusannya. Para selebritas lain yang selama ini diam mulai berani berbicara, mengungkapkan bahwa mereka juga telah diam-diam mempelajari Islam dan merasakan ketenangan yang sama. Gelombang konversi ini merambah ke seluruh industri hiburan, sutradara, musisi, bahkan beberapa tokoh politik mulai terbuka terhadap ajaran yang sebelumnya mereka anggap asing. Namun, Hollywood tidak membiarkan ini terjadi tanpa perlawanan. Sebuah organisasi kuat yang mengendalikan sebagian besar industri hiburan mulai bergerak di balik layar, berusaha menekan Sofia untuk menarik pernyataannya. Agen-agen rahasia mulai mengawasi kehidupannya, menekan keluarganya, bahkan mengancam akan menghancurkan karirnya selamanya.
Suatu malam, Sofia menerima telepon tanpa nama. "Kau sedang bermain dengan api, Sofia," suara di ujung telepon itu terdengar dingin. "Kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang melawan sistem?" Tapi yang mereka tidak tahu, Sofia bukan lagi wanita rapuh yang mudah dipermainkan. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari ketenaran, iman. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Kehidupan ini sementara, tapi aku telah menemukan sesuatu yang abadi." Sementara itu, Ethan Carter terus mengikuti perkembangan ini dengan penuh kegelisahan. Ia menghadiri konferensi pers Sofia, melihat bagaimana wanita itu menghadapi tekanan dengan ketenangan yang luar biasa. Sesuatu dalam dirinya bergetar, seakan ia menyaksikan sebuah kekuatan yang tak terlihat, yang tidak bisa dihancurkan oleh ketakutan ataupun ancaman. Namun, di sisi lain, ia juga sadar bahwa semakin besar gelombang ini, semakin besar pula kekuatan yang akan berusaha menghentikannya. Ia bertanya-tanya, apakah ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah wajah Los Angeles selamanya. Los Angeles masih bergemuruh oleh kejadian yang mengguncang dunia hiburan, tetapi di sudut-sudut kota yang jauh dari sorotan media, sebuah kisah lain tengah terukir, kisah seorang lelaki tua bernama Raymond, seorang tunawisma yang selama bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Hidupnya hanya berisi kehampaan, ia kehilangan pekerjaan, keluarganya menjauhinya, dan ia terperangkap dalam lingkaran kecanduan alkohol. Setiap malam, ia tidur di bawah jembatan dengan perut kosong, sementara kota yang dingin terus berputar tanpa peduli padanya. Hingga suatu malam, di saat ia hampir menyerah pada hidup, seorang pemuda muslim mendekatinya dan memberinya semangkuk sup hangat. "Makanlah, saudaraku," kata pemuda itu dengan senyum tulus. "Dalam Islam, kita semua adalah keluarga." Awalnya, Raymond menolak untuk mendengarkan, hatinya telah terlalu lama diliputi keputusasaan. Tapi pemuda itu terus datang setiap malam, membawakan makanan dan mengajaknya berbicara. Ia tidak menghakimi masa lalu Raymond, tidak memaksanya untuk berubah, hanya mendengarkannya dengan sabar. Suatu hari, pemuda itu memberinya sebuah buku kecil, terjemahan Al-Quran. "Jika kau mau, bacalah," katanya. Dengan ragu, Raymond membuka halaman pertamanya. Kata-kata yang ia baca menusuk hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan." Q.S. Al-Balad, 4. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada yang benar-benar memahami penderitaannya. Hari-hari berlalu, dan sesuatu di dalam diri Raymond mulai berubah. Ia mulai mengikuti pemuda itu ke masjid, bukan untuk beribadah, tetapi hanya untuk merasakan kedamaian yang anehnya begitu nyata. Orang-orang di sana tidak mengusirnya, tidak memandangnya dengan jijik seperti dunia yang selama ini ia kenal. Mereka memberinya pakaian, tempat tidur, bahkan pekerjaan kecil untuk membantunya bangkit kembali. Hingga suatu malam, saat ia melihat ratusan orang sujud dalam salat berjamaah, air matanya jatuh. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi dadanya terasa ringan. Ia menyadari bahwa selama ini yang ia cari bukanlah uang, bukan rumah mewah, tetapi sesuatu yang lebih dalam makna. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang yang selama ini menerimanya tanpa syarat. Berita tentang seorang tunawisma yang menemukan Islam menyebar dengan cepat. Ethan Carter, yang masih mengikuti jejak peristiwa ini, menemui Raymond untuk mendengar kisahnya secara langsung. "Apa yang membuatmu yakin ini adalah jalan yang benar?" tanya Ethan. Raymond tersenyum, matanya yang dulu penuh penderitaan kini bersinar dengan ketenangan. "Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sendirian," jawabnya. Kata-kata itu menghantam Ethan lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Ia telah melihat para pendeta beralih keyakinan, para selebritas yang kehilangan segalanya demi iman mereka, tetapi disinilah, di hadapan seorang lelaki yang dulunya tak punya apa-apa, Ethan melihat sesuatu yang belum pernah ia temukan dalam semua investigasinya, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi begitu nyata dalam hati. Gelombang konversi besar-besaran yang mengguncang Los Angeles semakin sulit untuk diabaikan. Namun, semakin banyak orang yang menemukan ketenangan dalam Islam, semakin besar pula perlawanan yang muncul. Kelompok-kelompok ekstrim mulai melakukan intimidasi terbuka. Malam itu, sebuah masjid di pinggiran kota dibakar oleh sekelompok pria tak dikenal. Asap hitam membumbung ke langit, sementara jamaah yang baru selesai salat Isya hanya bisa menyaksikan rumah ibadah mereka dilalap api dengan air mata di mata mereka. Namun, yang mengejutkan bukanlah kehancuran yang mereka saksikan, melainkan respons mereka terhadapnya. Alih-alih marah atau menuntut balas, para jamaah justru berkumpul dalam doa, memohon perlindungan dan petunjuk bagi para pelaku. "Kami tidak akan membalas kebencian dengan kebencian," ujar Imam Malik dengan suara tenang, meskipun wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ethan Carter berada di lokasi kejadian, menyaksikan tragedi ini dengan mata kepalanya sendiri. Ia merekam wajah-wajah yang tetap teduh meski dihantam ujian, mendengar doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Namun,
Yang paling mengusiknya adalah kehadiran Raymond di tengah-tengah kerumunan, berdiri di antara para jamaah dengan mata yang berkilau penuh keyakinan. Pria yang dulu tak memiliki apa-apa kini berdiri tegak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mereka bisa membakar bangunan, tapi mereka tidak bisa membakar iman kita, katanya mantap. Ethan merasakan getaran aneh di dadanya, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sementara itu, Sofia Rivera, yang selama ini bersembunyi dari ancaman, tiba-tiba muncul di lokasi kejadian. Tanpa rasa takut, ia berjalan ke tengah kerumunan dan membantu membersihkan puing-puing yang tersisa. Para wartawan segera mengerumuninya, mengajukan pertanyaan penuh provokasi. Apakah Anda tidak takut? Karir Anda hancur, Anda kehilangan segalanya. Sofia menatap mereka dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Aku justru menemukan segalanya, jawabnya tegas. Kata-katanya menggema di hati banyak orang yang menyaksikan, seolah-olah ia bukan hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah memilih jalan baru ini meski dihadang badai. Malam itu, di apartemennya, Ethan kembali menatap Al-Quran yang masih tergeletak di atas mejanya. Ia merasa semakin sulit untuk menyangkal semua yang telah ia saksikan. Ia telah melihat orang-orang kehilangan harta, reputasi, bahkan rumah ibadah mereka, tetapi mereka tetap berdiri dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Apa yang membuat mereka begitu kuat? Gumamnya sendiri. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka halaman berikutnya. Matanya tertuju pada sebuah ayat, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Qs. As-Saff 8. Ethan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Pagi itu, langit Los Angeles tampak mendung, seolah-olah kota ini tengah bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Berita tentang pembakaran masjid dan keteguhan komunitas muslim telah menyebar ke seluruh negeri, memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan dari pihak yang menolak perubahan ini. Demonstrasi mulai pecah di berbagai sudut kota, sebagian mendukung kebebasan beragama, sementara yang lain menuntut agar gelombang konversi ini dihentikan. Di tengah situasi yang semakin memanas, Ethan Carter merasa dirinya semakin terhimpit oleh dilema yang tak kunjung usai. Sebagai seorang jurnalis, ia seharusnya tetap netral, tetapi hatinya telah lama condong pada kebenaran yang ia saksikan sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di tempat lain, Sofia Rivera menghadapi ujian terbesarnya. Sejak keputusannya untuk masuk Islam, ia kehilangan hampir semua kontraknya, dipecat dari proyek-proyek besar, dan bahkan keluarganya sendiri menganggapnya telah menjadi aib. Namun, yang paling menyakitkan adalah ancaman yang kini datang dari pihak-pihak yang tak ingin perubahan ini terus berkembang. Malam itu, ia menerima sebuah amplop hitam di depan pintu apartemennya. Di dalamnya, terdapat foto dirinya dengan tanda silang merah di atasnya, disertai catatan singkat, kembali sebelum terlambat. Sofia menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar, tetapi dalam hatinya, ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah menemukan cahaya yang selama ini dicarinya, dan tidak ada ancaman yang bisa memadamkannya. Sementara itu, Raymond semakin aktif membantu komunitas muslim di Los Angeles. Dari seorang tunawisma yang dulu tak memiliki apa-apa, kini ia menjadi seseorang yang berdiri tegak di garis depan, membantu para mualaf yang kehilangan keluarga dan pekerjaan mereka. Namun, di balik ketegarannya, ia tahu bahwa ancaman bagi mereka semakin nyata. Suatu malam, saat ia sedang membantu membersihkan sisa-sisa masjid yang terbakar, seseorang dari kejauhan melemparkan batu ke arahnya, hampir mengenai kepalanya. "Kalian tidak diterima di sini," teriak seseorang dari dalam mobil yang melaju kencang. Raymond hanya menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Jika ini harga dari kebenaran, maka aku akan menerimanya dengan lapang dada," gumamnya. Dan di malam yang penuh ketegangan itu, Ethan Carter akhirnya membuat keputusan yang telah lama ia tunda. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan, "Aku ingin bertemu. Aku siap untuk mendengarkan." Pesan itu ia kirimkan kepada Imam Malik, pemimpin komunitas muslim yang selama ini ia ikuti dari jauh. Tidak lama kemudian, sebuah balasan masuk, "Pintu kami selalu terbuka untukmu, Ethan." Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah berdiri di ambang pintu kebenaran, dan kini saatnya baginya untuk melangkah masuk. Ethan Carter duduk di dalam masjid dengan hati berdebar kencang. Cahaya lampu redup menerangi ruangan, sementara suara bacaan Al-Quran dari sudut lain membuat dadanya terasa semakin sesak oleh emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, Imam Malik duduk dengan senyum penuh ketenangan. "Apa yang kau cari, Ethan?" tanyanya lembut. Ethan terdiam. Selama ini, ia pikir ia hanya mencari kebenaran sebagai seorang jurnalis, tetapi semakin dalam ia menyelami perjalanan ini, ia sadar bahwa ia sedang mencari sesuatu yang jauh lebih besar, makna hidup. Dengan suara bergetar,
ia akhirnya berkata, "Aku ingin merasakan ketenangan seperti yang mereka rasakan." Imam Malik mengangguk, lalu tanpa tekanan, ia membacakan arti sebuah ayat, "Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Qs. Arad, 28. Ethan menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap untuk melepaskan segala keraguannya. Di luar, hujan turun perlahan, seakan langit turut menyaksikan momen yang begitu sakral. Ethan menarik napas panjang, lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Sofia, Raymond, dan beberapa jamaah yang hadir ikut meneteskan air mata haru, menyaksikan seorang lagi yang menemukan cahaya di tengah gelapnya dunia. Ethan kini bukan lagi seorang jurnalis yang mencari jawaban, ia adalah seorang manusia yang akhirnya menemukan rumah bagi jiwanya. Ethan Carter baru saja melangkah keluar dari masjid ketika kilatan kamera menyambar wajahnya dari berbagai arah. Sejumlah wartawan telah menunggunya di luar, bersiap dengan mikrofon dan pertanyaan tajam. "Ethan Carter, apakah benar Anda telah masuk Islam?" teriak salah satu jurnalis. Ethan menatap mereka sejenak, lalu dengan suara mantap, ia menjawab, "Ya." Jawaban itu seketika meledak di media sosial dan berita nasional. Dalam hitungan jam, namanya menjadi trending topik, seorang jurnalis ternama, kini seorang muslim. Namun, bukan hanya pujian dan dukungan yang mengalir, ancaman pun mulai berdatangan. Email, pesan teks, bahkan panggilan telepon berisi peringatan agar ia menarik kembali keputusannya. Di tengah badai ini, Ethan tetap berdiri tegak. Kebenaran adalah kebenaran, bahkan jika dunia menolaknya, gumamnya sambil menatap langit Los Angeles yang kelam. Di sisi lain kota, Sofia Rivera menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Mantan agensinya merilis pernyataan resmi yang mencoret namanya dari daftar artis mereka, menyebutnya sebagai pengkhianat budaya. Beberapa studio film membatalkan kontraknya, dan bahkan rumah produksinya yang dulu setia padanya kini menutup pintu. Namun, di balik segala kehilangan ini, ia merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Sore itu, ia duduk bersama Raymond di sebuah taman, menyaksikan matahari terbenam dengan damai. "Kau kehilangan segalanya, tapi kau terlihat lebih bahagia dari sebelumnya," ujar Raymond. Sofia tersenyum, menatap langit yang perlahan berubah warna keemasan. "Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa diriku sebenarnya." Dalam hati, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh ujian, tetapi mereka juga yakin bahwa cahaya yang telah mereka temukan tidak akan pernah padam. Ethan Carter terbangun di pagi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sejak keputusannya untuk masuk Islam menjadi berita utama, hidupnya berubah drastis. Ia kehilangan pekerjaannya di media yang telah membesarkan namanya, kontrak-kontraknya dibatalkan, dan beberapa teman dekatnya memilih untuk menjauh. Namun, lebih dari itu, ancaman terhadapnya semakin nyata. Suatu malam, ia menemukan tanda silang merah tercoret di pintu apartemennya, disertai pesan singkat, "Kau membuat kesalahan besar." Ia menghela napas panjang, tetapi dalam hatinya, tidak ada penyesalan. Justru, semakin besar tekanan yang ia hadapi, semakin kuat keyakinannya. Ia bertemu dengan Imam Malik di masjid, mencari ketenangan dalam doa. "Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya," ujar sang imam dengan penuh ketulusan. Ethan mengangguk, menyadari bahwa inilah harga yang harus ia bayar untuk sebuah kebenaran. Sementara itu, Sofia Rivera menghadapi tantangan yang lebih berat. Sejak ia kehilangan semua yang pernah ia bangun di dunia hiburan, ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi setiap pintu yang ia ketuk selalu tertutup. Agensinya memastikan namanya masuk dalam daftar hitam industri film. Namun, justru di tengah keterpurukan itu, Sofia menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan membantu komunitas muslim di Los Angeles, mengajar anak-anak yang baru mengenal Islam, dan mendukung para mualaf yang diusir dari rumah mereka. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Apakah kau tidak menyesal meninggalkan semua yang kau punya?" Sofia tersenyum, mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Tidak," jawabnya, "karena aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia ini." Jawaban itu bukan hanya untuk anak kecil itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri, sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang ada di dalam hati. Malam itu, Ethan duduk di balkon apartemennya, memandangi kelap-kelip lampu. Kota yang terasa berbeda dari sebelumnya. Dulu, Los Angeles adalah tempat ambisi dan kejayaan baginya, tetapi kini kota ini menjadi saksi dari perjalanannya menuju cahaya. Ponselnya terus bergetar dengan pesan-pesan ancaman, tetapi ia tak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia justru merasa tenang, seolah hatinya telah menemukan sandaran yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Ketika ia membukanya, ia mendapati seorang pria berjas hitam berdiri di hadapannya.
Kau masih bisa menarik ucapanmu, Ethan, ujar pria itu dengan suara rendah. Kami bisa memberimu kembali pekerjaan, kekayaan, bahkan pengaruh. Tapi kau harus meninggalkan keyakinan barumu. Ethan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku mungkin telah kehilangan dunia, tapi aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Dan itu tak bisa kalian beli. Ia menutup pintu dengan mantap, menyadari bahwa ujiannya belum berakhir, tetapi ia tak akan pernah mundur. Di sisi lain kota, Sofia dan Raymond berdiri di antara ratusan jamaah di sebuah lapangan terbuka, menyambut datangnya bulan Ramadan pertama mereka sebagai seorang Muslim. Udara malam terasa sejuk, dan suara takbir bergema lembut di langit Los Angeles. Sofia menutup matanya, meresapi momen yang begitu sakral ini. Ia mengingat kembali segala luka, kehilangan, dan pengkhianatan yang ia alami sejak keputusannya masuk Islam, tetapi malam ini semua itu terasa kecil dibandingkan dengan kedamaian yang memenuhi hatinya. Raymond menoleh ke arahnya dan berkata pelan, lihat sekelilingmu, Sofia. Dulu kita tidak punya siapa-siapa, tetapi sekarang kita memiliki saudara sebanyak ini. Air mata menggenang di mata Sofia. Ia tersenyum dan berbisik, dan kita punya Allah, Raymond. Itu cukup. Malam itu, mereka menyadari bahwa apapun rintangan yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka tak akan pernah sendiri, karena cahaya yang telah mereka temukan tak akan pernah